Apa sih prinsip perkawinan Katolik? Ya. Dalam perkawinan Katolik itu jelas bahwa dua pribadi, dua pasangan, beda jenis ya, beda jenis kelamin, ingin membangun hidup kebersamaan dan mereka tidak terpisahkan satu sama lain. Saya ingin bicara poin pertama tentang kebersamaan. Jadi ketika kita bicara tentang perkawinan, kita bicara tentang kebersamaan. Kebersamaan itu berarti dia tinggal bersama, ada bersama. Karena sebelum dia diresmikan dengan perkawinan, mereka terpisah. Mereka tidak satu rumah, mereka tidak bisa banyak waktu bersama-sama. Justru perkawinan itu membuat dua pribadi yang tadinya ada di tempat yang berbeda, ada yang terpisahkan oleh jarak, akhirnya tinggal bersama-sama, bisa satu rumah. Maka salah satu hal yang harus dibangun adalah bagaimana kita pasangan itu membangun kebersamaan itu menjadi kebersamaan yang indah. Kebersamaan itu menjadi kebersamaan yang sungguh membuat kita nyaman. Kebersamaan itu sungguh mengembangkan kita. Kebersamaan itu justru menjadi sumber kebahagiaan kita. Kan orang nikah maunya bersama dengan dia. Nah, kalau sudah bersama dengan dia, ngapain? Ya, kebersamaan itu dirayakan. Kebersamaan itu dipakai sebaik-baiknya untuk perkembangan relasi dan kebahagiaan itu. Maka kebersamaan itu janganlah dilupakan. Saya dulu pernah ketika ada pasangan yang menikah, karena satunya adalah seorang pramugari, yang satunya juga sering kerja pindah-pindah, saya mengatakan tantangan kalian adalah membangun kebersamaan karena istri kamu adalah seorang pramugari yang akan banyak pergi dan kamu punya proyek harus pergi dari pulau ini ke pulau itu. Maka tingkat pertemuan itu kecil. Padahal kalian menginginkan pernikahan itu adalah membangun kebersamaan. Memang secara fisik akan sedikit waktu kalian untuk itu. Maka kebersamaan bisa dibangun dengan banyak cara. Lewat telepon secara rutin, video call secara rutin, ketika ketemu pakai quality time secara baik. Ya, jadi harus memikirkan bagaimana kebersamaan itu terbangun walaupun tidak secara fisik. Nah, mereka yang secara fisik punya kesempatan untuk bersama, tinggal satu rumah, tinggal satu atap, tidur di satu bed, pakailah kesempatan untuk bersama-sama itu sebagai kesempatan yang indah, menyenangkan, dan happy. Banyak orang bingung mengisi kebersamaan, akhirnya bosen, boring, jenuh, dan merasa tidak mendapatkan apa-apa. Ini kesalahan yang harus diperhatikan dari awal, bahwa membangun kebersamaan itu jangan kamu pikir dengan tinggal serumah beres, tidak. Di situ akan terjadi komunikasi. Dalam komunikasi itu akan sangat mungkin terjadi bagaimana informasi saya ditangkap dia, bagaimana message dia sampai kepada saya. Kalau komunikasi ini nggak berjalan, kebersamaan nggak terjadi. Kebersamaan dalam kesamaan memahami yang lain. Kebersamaan juga bisa terjadi bukan hanya lewat komunikasi, tapi bagaimana take and give, bagaimana saya mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya. Ketika dia masak, saya melihat ada bagian lain yang belum terpenuhi, ruang makan, maka saya menata ruang makan. Ketika saya sedang bekerja depan laptop, pasangan melihat perlu minum, dia mengambilkan minum. Nah, itu ada bagian saling mengisi. Kebersamaan itu menjadi keren gitu. Kebersamaan itu juga bisa dilakukan dengan bermain bersama, bercanda bersama, ya. Membangun quality time dengan anak-anak, membersihkan rumah. Jadi banyak cara itu kadang dilupakan. Kebersamaan gak hanya bisa dibangun hanya dengan tinggal bersama, tetapi harus diusahakan dalam banyak cara. Maka menurut saya, ketika Anda akan membangun sebuah rumah tangga, pertama-tama belajarlah mengisi kebersamaan itu. Ketika Anda membangun hidup bersama, belajarlah bagaimana kebersamaan yang Anda alami itu menjadi kebersamaan yang sungguh-sungguh berdaya guna. Bukan hanya menyenangkan ya, kalau menyenangkan tidak selalu kebersamaan itu menyenangkan. Bisa saja kebersamaan itu menguatkan. Ketika dia di fire dari pekerjaan, dipecat, bagaimana kebersamaan saya dengan dia membuat pasangan saya yang dipecat itu kuat. Dimana dalam kebersamaan pasangan saya yang mengalami kesedihan tadi itu terinspirasi untuk tidak putus asa. Kan ada banyak cara itu. Nah, ini menurut saya banyak orang muda harus dilatih di bagian ini.
membangun kualitas kerjasama kebersamaan itu. Bukan hanya ketika pacaran pergi ke sana, hangout ke sini, makan bareng, foto bareng. Itu kebersamaan yang artifisial, kebersamaan yang sesungguhnya terjadi ketika kita masuk ke level intimasi. Dan ini tidak mudah, saya katakan. Mengapa? Di zaman ini kan kita tahu kebersamaan itu menjadi minim karena pekerjaan, karena gawai dan segala macam. Beda kebersamaan ketika kita pakai gawai sama ketika kita berhadapan langsung. Karena berhadapan langsung kita lihat raut wajahnya yang tidak suka. Kita mendengar nada suaranya yang mungkin tinggi. Kita melihat ekspresi wajahnya. Kita melihat gerakan tubuhnya yang menolak. Itu tidak mudah dihadapi. Maka pesan saya untuk teman-teman muda ketika Anda akan menikah, belajarlah membangun kebersamaan selama kalian pacaran sebaik-baiknya. Itu penting. Jadi gimana kebersamaan itu dibangun? Antara lain ya melalui banyak cara yang saya ceritakan tadi. Semoga ini berguna untuk teman-teman bagaimana membangun pernikahan di masa mendatang dengan melatih hidup bersama-sama.